Sampai akhirnya Mbak Vivi bilang kalau Reni sekarang kerja di warung makan di daerah Pasar. Ya udah begitu kita mendapatkan informasi, kita langsung bilang makasih sama dia, kita langsung pamit, gue balik ke mobil, gue langsung ceritain ke Bacin dan Adama tentang informasi yang gue dapat. Kita langsung meluncur ke Pasar. Kita turun dari mobil, kita parkir mobil karena di situ warung makan tuh banyak banget. Kita bingung ya mana nih posisinya. Kan bicara banyak banget warung makan. Kita masuk ke satu-satu warung makan yang ada di sana. Kita tanya apakah di sana ada yang bernama Reni, tapi kebanyakan bilang nggak ada. Bu, jual apa nih Bu? Apa nih? Sop apa? Betawi. Soto Betawi. Soto Betawi. Oh, udah deh. Bu, tapi mau nanya-nanya sebentar. Boleh. Di sini ada yang kerja namanya Reni nggak sih? Oh ada, semana berhenti. Berhenti ada berapa lama? Ya ada berapa hari gitu. Baru Oh, berarti? baru, Bu. Iya Mas. Reni itu ternyata kerja di situ dan kita dikasih tahu katanya Reni ini malah keluar dari pekerjaannya dan yang punya usahanya sendiri pun sebetulnya tidak enak karena Reni ini ternyata setiap dia kerja dia itu selalu membawa anaknya. Waktu dia ibu berhentiin, dia sempat cerita nggak Bu dia mau kemana lagi atau ngapain gitu? Enggak begitu kita nih. Pokoknya dia saya berhenti aja dulu nih, besok jangan datang dulu gitu. Tapi sebelum dia ini kerja di sini, ibu katanya ya dia tinggal di mana? Iya katanya sih deket sih, nggak begitu lah jauh katanya saya ada kontraknya gitu. Oh udah ke dekat sini juga? Iya daerah sini tadi. Nah dari situlah Reni diberhentikan dari tempat kerjanya, dari tempat makan tersebut karena memang kerjaannya lambat dan gak konsen karena dia membawa-bawa anak. Disitulah katanya itu sangat mengganggu mereka. Dan setelah itu kita coba terus tanyakan lagi informasinya, apakah ibu pemilik tempat makan tersebut tahu di mana Reni bekerja dan ibu pemilik tempat makan tersebut tidak mengetahui di mana Reni setelah berhenti kerja karena memang dia sudah lama nggak bertemu dengan Reni. Ya udah deh, makasih banyak Makasih, ya Bu Bu, ya. ya. Sama-sama. Dam, Jon, gue Yes. punya ide nih. Namanya juga Reni masih muda, pasti dia main handphone. Di sebelah itu ada tukang pulsa. Kita tanya-tanya aja. Ini lo bagus juga nih. Iya dong. Yuk. Iya boleh. Pasti orang-orang di sekitar itu ada yang kenal juga sama Reni. Nah, gue bilang gimana kalau kita tanya-tanya sama orang di seputaran sini. Nah, tuh di sebelah ada tukang pulsa. Kita tanyain aja. Di sini Mbak, mau nanya dong, kerja di sini udah lama? Udah lama. Berarti kenal dong kan sama orang yang dekat-dekat sini, termasuk sama Reni yang kerja di warung sebelah. Oh, yang bawa anak ya Mbak? Iya. Kalau nggak salah, selesai itu kan udah pindah. Pindah ke mana? Katanya nih restoran Sunda yang dekat pasar sana. Restoran Sunda. Daerah dekat. Patokannya apa Mbak ya? Patokannya pasar. Pasar ya? Coba aja kita sama yang lain. Ya udah, kita gregetan dan apalagi si Weni ini mulai gregetan juga, dia udah nggak sabar pengen ketemu sama kakaknya. Ya udah kita langsung aja meluncur untuk ketemu sama Reni ke tempat kerjanya yang baru. Mana ya? Tadi kan kita udah nanya-nanya. Itu kan Reni. Tunggu. Itu dia lagi kerja, nggak mungkin kita bikin ribut tempat kerjanya. Di situ si Tia pengen langsung masuk, pengen langsung nemuin Reni, kita tahan. Gue sama Bacun tahan sementara Fiona kita tugaskan untuk mencari informasi karena memang kita lihat di situ Reni lagi dimarahin sama atasannya. Loh, kok panas sih? Kan mintanya dingin, cuma 3 lagi. Ya ampun Reni, gimana sih kamu ngelayan pelanggan? Kayak saja gak becus. Lihat dong, apa pesanan mereka itu yang kami hidangkan. Dan kayak gini caranya. Maaf. Rugi saya kalau kayak gini. Ya Allah, dia diomelin Kak. Kak aku Iya, pengen gue lihat. banget. Taruh. Maaf ya Mas ya, nanti kita segera hidangin ya. Di situ Reni pas lewat, gue panggil, gue pura-pura mau pesan minion terus gue ajak ngobrol. Bosnya malah nyamperin ngomel-ngomel dong di situ. Reni, ayo dong, itu pelanggan yang duluan yang dikasih. Iya, Buruan itu. Ayo kita ke sana udah. Tadi mau ditelepon nih, lo denger sini kita loudspeaker ya. Aduh, lu sabar dulu. Coba telepon ini Fiona, udah gitu gue loudspeakerin biar semuanya pada denger nih, terus gitu. Ya udah, akhirnya gue tanya-tanya, oh nah ini kenapa nih kakaknya ini kok malah dimarahin? Ternyata dia ini malah dimarahin sama pemiliknya itu, ternyata betul. Dan pemilik dari tempat makan itu ternyata galak banget. Jadi Fiona itu nyaranin buat kita semuanya mendingan gak usah nyamperin karena takutnya terjadi apa-apa. Jadi udah mendingan satu orang aja yaitu Fiona. Oh iya, makasih. Mbaknya cantik banget nggak lu kok cantik-cantik kerjanya di sini, Mbak? Iya Mbak. Makasih. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Reni. Reni, kamu kok malah ngobrol sih? Tadi kalau kerjaan kamu becus. Dari tadi kerjaan gak beres kayak gitu, kamu malah ngobrol.
ngajakin ngobrol ke Bu, jangan marah sama Mbaknya. Maaf ya Mbak ya, Mbak mau pesen apa biar segera dihidangkan. Rani ini kerja sama saya, jadi saya butuh tenaga dia, bukan untuk ngobrol di sini. Oke, sorry ya Bu ya. Cun, gimana Cun? Kita mau ke sana atau enggak Cun? Gak deh, menurut gue tetap harus mengintai aja, biarin si Fiona aja di situ kasak kusuk sendiri, Dam. Ya udah deh, kita di sini berarti ya. Ya udah di situ kita kasih pengertian ke Tia dan akhirnya Tia mengerti dan Fiona pun keluar dari tempat kerjanya Reni. Di situ Fiona menemui kita, katanya itu Reni sudah selesai bekerja dan mau pergi. Permisi Bu, ini kan jamnya istirahat. Sama minta izin Bu, mau lihat anak saya di luar. 15 menit ya, jangan Iya. kelamaan. Iya, terus. Ada apa nih, Dek? Kakak kemana aja? Kamu ada di Jakarta, Dek? Aku tuh nyariin kakak. Kakak kemana aja? Kakak kemana aja? Aku tuh udah cariin kakak, semua nanyain kakak di mana. Kalau kakak ada masalah jangan ditutup-tutupin dong. Aku sebagai keluarga nerima semua curhatan kakak. Kakak gimana? Kakak gak mau dituduh terus sama kakak. Kenapa Mas Eko? Mas Eko buat kakak apa? Cerita sama aku, cerita. Dia tuduh aku selingkuh, makanya aku gak mau. Wendy pun sedih, Wendy pun kaget banget ngelihat kondisi kakaknya itu. Karena memang sudah nggak ada kabar gitu kan. Kita pun juga dibikin kaget, oh ternyata selama ini permasalahannya seperti itu. Ternyata di balik rahasia semua ini adalah, ya ternyata ada seorang suami yang memang terlalu posesif, terlalu menaruh kecurigaan besar kepada istrinya. Kakak mau kan pulang kampung sama aku? Nanti kita selesai masalah sama Mas Eko ya. Ya. Kakak jangan diselai. Dan di situ mereka berpelukan dan kata Tia, ya udah kalau memang mau pulang kampung, selesaikan dulu masalah sama Eko, nanti kita langsung pulang kampung. Kita ambil Debbie. Iya. Kita ngomong makasih dulu sama mereka. Mereka udah bantuin aku. Iya tuh. Makasih ya semuanya. Makasih semuanya. Apa mau kita anterin? Ya nggak usah Kak. Nggak usah, terima kasih banyak ya. Makasih banyak ya udah mau bantuin aku. Ya, jaga kakak baik-baik.